Kembali lagi bersama kami. Bukan Pundit. Atau gimana? Gimana? Sehat. Sehat. Oke. Gue sekarang lihat di Desember ini lebih ke jadwal sih, maksudnya kayak ada yang bentrok, padahal ini lagi masa-masa di mana pertandingan itu mepet banget Iya, gitu. padat ya. Karena ini ya corona sih lagi menggila di Tiba-tiba naik lagi case-nya. di Inggris. Bahkan ya beberapa klub terkena dampaknya sih. Salah satunya MU, Tottenham sama Watford. Dan yang namanya liga ya, 3 yang kena berarti harusnya yang kena itu 6 dampaknya. Iya, sama klub yang dilawan. Iya. Jadi memang jadwal lagi carut marut sih gue Iya. lihat. Apalagi ntar lihat kalau ntar subuhnya Tottenham gak main lagi, wah mereka udah miss 3 match gitu di liga, dan itu bakal namanya kan ditunda kan. Iya. Ya intinya bakal repot di jadwal setelahnya iya, gitu. di akhir juga gitu. Itulah. Ya, tapi MU gimana, sehat-sehat? Nah, sampai sekarang itu nggak ada ini sih, kayak kasih tahu yang kena itu ini gitu. Kayak Gue baca Anderson Lingard udah ini. udah sembuh. Yang kan Lingard tuh kayaknya musim ini, awal musim kemarin Kena lagi kalau nggak salah. kena lagi. Ada Lingard. Soalnya apa? Dia kan baru ulang tahun tuh, baru posting foto, nggak kelihatan isolasi. Apa udah sembuh kali? Gue malah prediksinya sih itu si Lindelof. Oh, katanya Lindelof enggak Enggak ya. penyakit lain apa gitu, tapi Nah, gue ngerasa kayak si COVID itu nge-trigger itu kan, makanya kan dia kan ke pernapasan kan. Gue malah feeling, oh jangan-jangan ini gitu. ya, Enggak ya. gue ingat lagi Greenwood. Oh, Ada lumayan 5 orang 6 orang gitu. Entah masih entah Iya. memang apa cuma gejala atau pastinya itu first team sih, makanya sampai ditunda. Kalau Iya. kemarin kan, kalau siapa tim apa ya kemarin 1-2 orang kena COVID kan masih jalan kan. intinya lebih dari 5 orang kalau nggak salah itu yang diindikasi gitu. Makanya ya sesuai peraturan lah, untuk membahayakan semua staff dan tim hanya ditunda gitu. Iya, Dan kayaknya Tottenham kalau nggak salah yang hampir semuanya. semua gitu. Kita lah lihat, soalnya kan ya masing-masing beda lah pemulihannya kan. Iya. Ada yang parah, ada yang ini. Bahkan apa? Ada pemain bola juga yang nggak mau divaksin dan sampai sekarang itu parah. Pemain Bayern, Kimmich, Iya, udah 5 bulan dia. itu sih. Karena dia awalnya dulu itu paling bandel lah dibilang untuk langsung vaksin. Gue baca gitu. Ya, intinya sih profesional itu. Nah, lu membahayakan teman-teman lu sih. Selain diri sendiri kan. Ya, oke lah lu anggap ya lu kuat, sehat, nggak bakal kena gitu. Kan nggak ada yang tahu gitu. Lu bisa jadi carrier. So buat teman-teman yang belum vaksin, silakan vaksin. Intermezzo. Oke, gimana nih Chelsea nanti malam ya? Iya, ntar subuh. Subuh sama langsung Minggu atau Sabtu? Minggu. Semoga bisa berjalan pertandingannya, nggak ada halangan dengan COVID-19. Oke. Lawan Everton, tim yang lagi Ini ya. Gue mau bilang up down tapi kayaknya down. Sekali kemarin menang cuma lawan Arsenal, habis itu mulai lagi tren ke bawahnya. Nah, gitu. takutnya ya itu pas lawan tim besar dia semangat. Ya segitu ya. Golnya ini apa? West Ham Arsenal? Menang Arsenal. Dilibas West Ham nggak bisa cetak gol 82-0. Ya, ini sih intinya si Rafa Benitez lagi diisukan kan bakal dipecat. Iya. Bahkan itu ada yang bilang Ole, ada yang Iya. bilang Rooney. Oleh atau Rooney Iya. bakal jadi pelatih barunya gitu. Iya. Gue sih rasa sih ya untuk sekelas Ole sama Rooney, Everton tim yang tepat sih. Iya, bisa lah. Karena gimana ya? Yang tekanannya Nggak sebesar yang di MU. Dan pemain-pemainnya juga mungkin cuma ada memang benar-benar top 10 gitu. Lu nggak akan sulit ketika memang Iya. klub sebesar MU gitu. Dilihat sih ya kondisinya lagi kurang bagus buat Everton dari sisi manajemen, terus pemain juga gua rasa sih belum dapat lagi perform. Kemarin Iya. itu kayak cuma apa ya?
ya beruntung lah juga bisa dibilang gitu, karena golnya si Dr. Gray itu itu kan gol yang nggak mungkin terjadi setiap pertandingan gitu. Iya. Dan sedangkan di Chelsea isunya Kante udah balik Oh, udah sembuh dia. dan Kovacic juga sebenarnya udah fit dari minggu lalu kalau nggak salah. Cuma memang ya pelatih nggak mau ambil risiko. Sekarang intinya kita udah balik lagi nih tim inti yang di tengahnya. Chilwell Chilwell belakang? itu bakal sampai lama sih. Oh, lama ya? Iya. Lutut soalnya butuh operasi. Kante kan cuma ya minor lah sebenarnya. Cuma itu untuk make sure karena pemain ini kan ya tadi kemarin liga ini lagi panjang, masih panjang. Kita nggak mau gambling gitu si Iya. Tuchel. Kante everywhere berarti ya nanti. Ya. Kalau Kante masuk syukur, kalau enggak juga ya masih ada Kovacic, Jorginho. Kalau Kante main itu berarti Jorginho nggak main ya? Atau bisa bareng? Kante sama Jorginho gitu. Oh, Kante Jorginho. Oke. Ya, gitulah. Berarti bisa nih dilibas Everton. Harusnya. Jadi Apalagi- ini momentum Ole atau Rooney masuk ya dengan Chelsea. Iya. Bisa jadi. Terus Oke. main di kandang juga kan. Iya. Makanya cuma kembali lagi juga gue nggak bisa terlalu ini karena lihat performa Chelsea di beberapa pertandingan terakhir juga Mm-mm. kurang meyakinkan sih. Menurut gue ya, kalau dari gue ya, ntar kalau menurut lu, kalau dari gue sendiri ya, misalnya dari sudut pandang gue, itu karena kemarin kan Chelsea udah terbiasa rombak-rombak gitu kan, tapi di tengah-tengah kan jadi statik lagi nih. Iya. Nah pas mulai lagi tuh sistem rombak-rombak, Iya, keteteran. keteteran. Nah yang di awal kenapa bisa rombak-rombak ini, karena itu awal-awal Tuchel baru datang, jadi semua all out pengen perform gitu loh. Kalau dari pandang gue sih gitu, gimana menurut gue? Nggak tahu Bu. Beberapa pemain yang diharapkan bisa mengganti apa, peran dari tim utama itu nggak benar-benar jelek banget sih, kayak Christensen, Ruben Loftus-Cheek juga Oh iya, udah nggak sebagus waktu di awal-awal dikasih kesempatan. beres. Kalau kemarin ke awal-awal itu kayak berani gitu, Iya. terobos-terobos ke depan, dribbling. Sekarang nggak berani lagi gitu, lebih ke main aman nih, apa karena gue udah di tim utama nih, nggak mau lagi. Iya, takutnya kayak dia mungkin takut ngambil ada resiko kesalahan, jadi tapi jadinya jadi jelek gitu. Cik si Alonso juga, aduh, iya kemarin walaupun dia asis kemarin, cuma gue lihat Mas- eh, cukup fatal ya. iya kalah mulu, lebih sering kalah waktu duel di belakang gitu sama tim apa pemain lawan gitu. Padahal kan ya dari walaupun lu memang sayap, tapi kan Iya. lu pemain bertahan juga Iya. kan sebenarnya. Default lu bertahan gitu. Ya gitu. Bukan menyerang sebenarnya gitu. Itu masalah sama kayak Dalot tuh. Dalot itu jauh menyerang, tapi nggak bisa bertahan, susah. Makanya kadang gue lihat sih dia mundur bener, mencoba menutup, tapi itu nggak bisa. kalah duel. Iya. Tanya aduh, ya sayangnya Chilwell cedera. Pas lagi on performnya gitu. Iya. Bahkan sampai ada isunya ya Saul mau dijadiin back kiri ganti Alonso gitu. Oh. Karena ya itulah sebagaimana kurang meyakinkannya performa Alonso gitu. Dari sisi bertahan. Iya. Jangan. Christensen. Terus? Rudiger juga gue lihat. Ya ini sih ada isu juga di luar lapangan bahwa masalah kontrak mereka sih. Oh, Ini orang sampai bilang ya berpengaruh juga di performa mereka berdua, Rudiger sama Christensen. Dari sisi apa ya? manajemen. Ya psikis lah. Yes. Nah kan skill kan kita Udah tau lah. udah tahu lah. Christensen juga itu bagus banget kemarin. Atau sekarang drop katanya itu. Isu-isunya juga terpengaruh dari faktor luar lapangan perihal kontrak mereka, tapi nggak tahu lah, please lah, profesional lah. Kalaupun nggak diperpanjang, atau juga kan ntar lu bakal main di tim yang baru, lu pasti mau yang terbaik juga kan. Ya pasti kalau nggak di sini mungkin di tempat lain lu bakal dihargai gitu ya. Iya nggak? Ya, jadi tetap berikan yang terbaik. Dihargai yang terbaik dulu. Mungkin di luar sana lu dihargai gitu. Iya gitulah.
dua-duanya minta kenaikan gaji yang signifikan tuh. Sama ya. Sama ya. Oke. Harapannya sih menang, meyakinkan sih, biar kasih statement juga nih ke terutama dua klub yang lagi nyaman di atas nih, Liverpool sama City. Gila, bantai-bantai mulu. Iya, gila tuh. Kasih statement ke mereka bahwa masih ada nih. Karena memang kalau dari awal itu Chelsea City sih. Wah, Liverpool sih bagus banget. Si wingnya itu Robertson sama si TAA. Udah mulai balik lagi. Iya, balik lagi. Aduh. Itu masalahnya. Gue kemarin kan udah sekarang balik lagi kita mereka on perform lagi. Van Dijk. Aduh. Ya, juga menang lah. Kita tunggu juga Everton ya. Clean sheet nggak nih? Clean sheet. Nggak takut sama Dr. Gray? Dr. Gray sama apa ya? Ya, Dr. Gray. Townsend. Jadi Richarlison. Itu lumayan sih merepotkan sih. Kalau Richarlison gue rasa kayak labil sih orangnya. Masih muda. Motivasinya kayak kurang gitu juga gue lihat sekarang di musim ini. Lebih banyak. Gue lihat sih ada lebih banyak skill individual. Gue sama Dr. Gray sama Townsend lagi nih gue liatin. Nah, 2-0 lah buat Chelsea. Mantap. Gak usah banyak-banyak. Buat Everton juga gue gak masalah sih 2-0. Biar ya mungkin dengan ini tadi sama kayak lu bilang bisa jadi perubahan karena Benitez dipecat. Yes. Mungkin itu ya doanya fans Everton kali. Bisa jadi. Yoi. Terus minggu lawan apa nih Chelsea? Wolverhampton. Tadi pagi barusan menang. Dan trennya itu Wolverhampton itu lagi ini nih minim kebobolan, kayak imbang 0-0 gitu atau lagi menang, lagi clean sheet-nya nih mereka lagi solid-solidnya. Lagi bagus ya. Dan gue lihat tadi yang cetak gol itu kan pertandingan sebelumnya tuh si Saiz tuh. Di yang mana musim lalu tuh kan Saiz tuh back sayap sering-sering gol sama assist juga nih. Gue lihat apakah ini Wolves lagi on performnya gitu, lagi balik ke perform ininya. Gue sempat nonton Wolves yang kemarin lawan City sebelum di kartu merah itu. Memang solid ya. Ya lawan City nggak usah lah. City yang penguasai bola. Tapi ketika bola di kaki mereka hilang. Tahu gitu mau dibawa mengalirkan bolanya tuh cepet kalau gue lihat ya si Wolverhampton gitu. Iya, dan maksudnya skill pemain depannya itu bagus sih. Gue kalau dari dulu Wolverhampton itu padu aja sih. Ini Leeds Persirapi. Iya. Ini Leeds Persirapi. Kalau Leeds kan barbar kan kemanapun mau apapun posisi lu terserah. Iya, di belakangnya juga bagus dan ya itu. Tapi itu langsung rush gitu ke depan, gagal ya udah bertahan lagi. Kayak gue lihat gitu sih. Nah, Chelsea gimana ngadepin yang gini? Gue rasa sih ya sama. Andai kata bisa bobol nggak? Karena gue lihat belakang itu memang solid sih orang. Sebenarnya mereka solid sih dari dulu. Gue Wolverhampton itu solid sih backnya. Ya kembali lagi ke kualitas pemain sih gue. Mengingat nih kayak striker kayak Lukaku itu kan agak gue masih di atas kertasnya masih unggulkan pasti Chelsea, tapi main di kandang mereka kalau nggak salah. Itu juga bisa jadi naikin moral mereka nih, dan memang lagi perform kan juga kan. Lagi naik-naiknya. Ya ini sih 50-50 sih. 50-50. Gue soalnya lihat performa mereka lawan City kemarin, takjub ya. Iya, main 10 orang tapi bisa nahan ya. City menang cuma penalti doang. Dan di akhir kan itu penaltinya. Memang di gempur bisa-bisa sih. Ya 10 orang tuh. Cuma gue lihat ya solid ya benar kayak lu bilang. Iya, solid. Lagi bagus bisa lah. Bisa nutup. Dibanding Wolf yang musim-musim awal-awal. Awal-awal. Sekarang lebih pelatih baru ya? Iya, setelah si Nuno kan ketukan. Pelatih baru. Jadi bisa nggak nih bobol gawang Wolf? Bisa. Tapi terbobol juga. Iya. Ada kemungkinan
bisa bakal seri juga. Tapi kembali lihat itu penentuannya di performa. Kalau menurut gue ya, performa hari ini. Oke, kalau misalnya hari ini bagus, Iya. Wolves disikat. harus sikat. Terus, sekian Chelsea, sekarang MU Kalau MU yang lagi paling ke ini ya season yang selanjutnya ya, match day yang selanjutnya itu lawan Brighton. Kalau MU lawan tim-tim kayak gini, pertama tim lawan semangat, kedua MU kadang bisa lebih ampas gitu kan. Buktinya musim lalu itu lawan Brighton itu sempat itu yang 2-0 kalau lo ingat, MU di 2-0 dari tendangan sudut baru menang ya Brighton. tapi comeback. Oh, comeback. Nah tapi itu kayak udah susah payah gitu. Oh, yang Bruno di menit akhir itu penalti bukan? Mungkin ya, gue udah lupa. Iya, Tapi iya. kayak susah gitu. Dan kayak biasa gue nonton MU kayak susah banget cetak gol gitu. Terasa gue kalau lawan Brighton mungkin menang, tapi dengan susah payah. Ya, sama kayak beberapa pertandingan terakhir Iya, MU ya. iya. 1-0. 1-0 itu pun kadang penalti atau kayak susah payah. Fred ngegolin gak ada yang sangka. Lu tau nggak? Itu kan komentar kan si Ragnik kayaknya nggak lihat gitu kan, nggak jelas kan. Siapa yang cetak gol katanya ke staffnya kan? Fred katanya, hah? Dia mencetak gol dengan dari sisi itu dan dengan tidak ke kaki terkuatnya gitu loh. Kan dia kiri kan, kaki kanan gitu. Terus dia terkejut, wow keren. Terus pas komentar dia bilang Fred memang incredible gitu kan, luar biasa. Itu talent banget itu anak. Bahkan pas gue datang ke sini, Ole pun udah bilang ke gue gitu, lu harus perhatiin ini pemain terbaik. Anjir, gue tahu apa pas lihat itu, anjir nih Ole masih di titik sempat-sempatnya nitipnya si Fred. Nitip pesan, nitip anak. Gila itu. Tapi Ole katanya, gue nggak lihat sih, nggak nonton sih, cuma katanya Fred memang lagi bagus. Nah iya, semenjak Carrick itu Fred lebih bagus karena dia itu bisa ke atas untuk nge-push. Nah, markingnya bagus. Iya, kalau lu di daerah lawan lu hilang bola pun nggak masalah kan. Jadi ya lu nothing tulus lah. Tapi kalau lu di daerah lu harus hati-hati kan. Nah itu yang mungkin buat dia mungkin mentalnya pas di daerah sendiri kayak kurang ini. Tapi kalau udah di daerah lawan dan nggak bisa dipungkiri, gue lihat Fred itu tenaganya kuat. Yeah. Jadi dia bisa ngejar gitu. Ya, ngepres bisa. Ya. Itu sih gue lihat karena dia lebih bebas lagi ke atas. Dia sama siapa di tengah? Biasa, Tominay. Itu kayak dua maut ya. Dua maut. Makanya sekarang kan Bruno yang nggak kelihatan. Beberapa kali Bruno diganti. Apa yang kita bilang kemarin, kedalaman squad itu benar-benar terpakai kan? Apakah Bruno bisa terganti? Ya, kan gue bilang ya. Tapi kenyataannya Ole nggak pernah mengganti dia gitu. Diganti siapa? Sekarang Ragnik ya pandemi. Ragnik selalu ganti dia, udah 2 kali. Wow. Makanya karena memang gue liat gimana ya, kayak yang gue bilang tadi, kan si Ragnik high press kan, yang disuruh lari-lari itu kan orang, jadinya orang kayak si Fred gitu kan, atau suruh pokoknya mereka. Nah once udah dapat ini counter kan. Ya counter itu kita tahu ya, lari atau langsung ke depan udah selesaikan gitu. Kalau Bruno kan sebelumnya emang build up kan, dia mencari ruang kan. Iya, nah itu makanya jadi beda strategi ya. Iya, kasihan Bruno sih, kasihan. Gue kasihan juga sih. Apa malah itu yang jadi bikin MU seret gol juga karena gak ada Bruno, bisa jadi. Bisa jadi karena fokusnya kan udah yang penting dapat bola, curi bola, push gitu. Ya, tapi itu sih memang sukanya Ronaldo juga tuh, intinya siapa yang ini penting bola dibawa ke depan gitu. Dan setelah gue lihat kenapa gitu, dulu kan Ragnik itu pegang tim-tim yang bisa dibilang kelas bawah yang nggak punya skill individu. Jadi solusinya caranya gitu, karena lu nggak punya skill ya caranya gitu, curi bola counter aja langsung top. Yeah. Nah kalau sekarang kan tim yang udah talented kan, ya kayak misalnya Liverpool City kan build up dari bawah, kirim ke tengah, tengahnya yang cari ruang, strikernya atau gitu kan. Ya bisa jadi gitu. Di Ragnik mempraktikkan
skill strategi baru nih buat MU. Iya, strategi Dan baru. gue lihat ya kembali dari hasil sih, cuma ya masih penyesuaian lah. Di satu sisi kan kayak sekarang itu kayak udah harus akan gelar nih, gue sebenarnya nggak peduli lagi kayak mainnya gimana, entertain atau gimana, gue nggak peduli lagi. Misalnya entah itu pun pertandingan paling membosankan, asalkan itu selagi 3 poin nggak masalah sama gue sekarang. Itu yang dibutuhkan ini Iya, sekarang. sekarang itu yang dibutuhkan itu gelar, nggak usah muluk-muluk. Gue puas meskipun kalah, gue puas, gue nggak ada lagi gitu-gituan bullshit lah itu untuk sekarang. Ya kalau dulu memang mungkin masa-masa di jaya-jayanya kalah, tapi pertandingan mana kan kita bilang wah puas banget nih nonton gitu. Tapi sekarang nih udah berapa puasa gelar, udah Iya, berapa 3 musim cukup lah. Sekarang itu fokusnya 3 poin. Ya, mungkin itulah tujuan Ragnik, membawa perubahan Iya. yang signifikan, cepat juga ya. Yes. Bentukannya kelihatan dari gelar. Jadi berapa kosong? Brighton itu mungkin 2-1 atau mungkin 1-0. Selisih 2-1, berarti Brighton bisa. Bisa. Itu masih gue jamin bisa. Meskipun sekarang kan trennya MU lagi clean sheet Iya, kan? De Gea lagi On fire. man Tapi of the match mulu nih. balik lagi kenapa dia man of the match? Karena kan selalu bisa saving. Kenapa bisa saving? Pemain lawan bisa nembak. Kenapa bisa nembak? Ya ini Belakang lu. di belakangnya. Ya kalau pemain belakang misalnya kayak gini lah, kayak Barcelona zaman dulu, nggak pernah kipernya man of the match. Karena kipernya nggak kerja. Kalau tutup semua. Backnya kerja keras ya. Sini penjaga gawang kipernya yang kerja keras. Kipernya yang kerja keras. Bahkan apa? Player of the year pas zaman era Sir Alex Ferguson udah cabut. Player of the year kan De Gea. Bayangkan kiper ya, itu dia kayaknya orang pertama tuh player of the year. Yang sebelumnya kan striker kan apa ya, sering ngesin gol apa. Iya. De Gea berapa kali tuh dia dapat player of the year. Berarti masih masalah Iya, belakang MU di belakangnya gitu. Ketika Ragnik sudah mencoba perbaiki dan ini bagusnya dia udah percaya gitu, kayak misalnya Bailey kan kemarin Lindelof ini langsung ditarik aja, dia nggak mau ini juga kan. Kalau mungkin apa Oleh mungkin pasti ditanya tapi gimana, bisa nggak ya, pemain pasti pengen main kan. ya, sama yang kita bahas kemarin, Ragnik itu lebih berani. Iya, Semoga lah. Main di mana? Brighton atau MU lupa gue belum. Kalau nggak salah nggak masalah juga di kandang atau Iya, tandang. kandang nggak masalah. Sama ini juga Mas Tah, itu kan back yang sekarang itu, makanya gue bilang bisa kebobol. Backnya sekarang itu yang lebih ofensif, Teles sama Dalot. Mereka tuh maju ya. mereka tuh orang-orang yang bisa crossing. Tapi ya itu di belakang ya standar lah. Sama kayak Alonso ya. Nah itu yang gue bilang. Beda sama AWB udah pasti. Si Shaw juga. Tapi meskipun Shaw itu kadang di belakang agak error. Tapi dibandingkan Teles di belakang Shaw masih lebih oke. Kalau ini udah pasti AWB. Cuma ya gue bilang AWB nggak bisa crossing. Jadi yang utama sekarang Dalot. Tela sama Dalot. Iya. Oke. Cadangan tuh AWB sama ini Shaw. Gue kira kemarin pertama-tama itu cuma rotasi doang kan. Ternyata pas match yang kemarin lagi sebelum ini mereka dua lagi. Nah kayak gue plot, wah betul-betul ofensif dia gitu. Wow. Karena itu taktik si Rangnick tadi tuh emang mau nutup. Gitu. Ya, lebih menyerang tapi itu belum kelihatan juga ya. Semoga lah. Depan Ronaldo. Yes. Always. Dan ya ini sekarang jadi apa? Oh pernah sih dia cadangan di bangku cadangan dia pernah nggak main. Yang pas awal kan. Iya. Soalnya Greenwood katanya kena COVID. Rashford belum balik ke performanya. namanya dikasih kesempatan berapa kali juga. Iya, udah 8 kali lah katanya dia main, tapi belum ada berbuah gol. Ada yang dulunya haus gol. Tapi katanya ada bilang faktor cederanya juga itu sih. Jadi kurang ini ya, Iya. kurang berani. Gocek. Iya, gue liat si Rashford kayak Kaku gitu ya. iya nggak percaya diri lagi. Iya. Pemain pro itu gitu ya. Kalau sekali nggak main langsung down gitu. Cedera harus kayak butuh waktu lama gitu dapat performanya lagi.
Iya sekali cedera. Semoga lah Rashford bisa kembali ke, karena ini yang lagi Semoga, dibutuhkan, iya. lagi dibutuhkan MU. Musim gol. Single Teman selanjutnya dengan hasil yang lebih bagus. untuk MU dan Chelsea. Untuk MU dan Chelsea. Happy long weekend guys. Yo.